Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas statistik 2, di mana tugasnya mengenai regresi linear berganda. Di sini saya sudah ada datanya di Excel, kemudian kita langsung masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita ketikkan etos kerja. Selanjutnya, pengembangan SDM. Kompetensi. Kemudian yang terakhir, prestasi. Lalu kita ubah dulu measure-nya jadi scale. Oke, setelah itu data view. Oke, kemudian kita langsung salin data totalnya di sini. Kita salin sampai 123. Lalu kita pengembangan SDM juga.
Oke. Setelah itu, kita analyze. Kita pilih regression, lalu linear. Kolom dependent ini kita isi dengan variabel Y, yaitu prestasi kerja. Selebihnya kita masukkan ke kolom independen. Setelah itu kita pilih statistik, kita checklist collinearity diagnostic. Setelah itu, ini gunanya, tujuannya itu untuk melihat pengujian kolinearitas. Lalu kita klik continue. Setelah itu, untuk melihat plotnya, kita klik plot. Kemudian untuk kolom Y, kita pilih yang SRESID di kolom Y, dan di kolom X, ZPRED. Oh, ini salah. RED. Kita klik histogram dan normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue. Untuk mengetahui hormograph Smirnov-nya, kita klik save. Kita klik save. Kemudian di bagian residuals-nya, kita klik unstandardize. Kemudian kita continue. Kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita balik ke data tadi. Lalu kita pilih analyze lagi, lalu parametrik, lalu pilih legacy dialogs. Kemudian kita pilih satu sampel KS itu untuk mencari Komornov Smirnov-nya. Kemudian unstandardized residualnya kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah itu kita akan menginterpretasikannya. Asumsi model regresi linear berganda berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, tabel ini itu dapat dilihat dari ini. Bukan. Dari untuk tabel yang ini, kita lihat dari koefisien yang ini. Kemudian,
Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Oh ya, untuk yang Y ini itu diambil dari rumus ini. 1,2117 dari sini ditambah 0,121 X1 diketahui ketika etos kerja X1, pengembangan SDM X2, kompetensi X3, self-efisiasi X4, motivasi X5, kepuasan kerja X6 tidak mengalami perubahan, maka nilai dari prestasi kerja adalah sebesar 1,217 satuan tertentu. Ketika etos kerja X1 mengalami perubahan pada satuan tersebut, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,121 satuan tersebut dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, ketika pengembangan SDM X2 mengalami perubahan pada suatu satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,117 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika kompetensi X3 mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,461 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika self-efisiasi yang X4 mengalami perubahan, maka dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,137 satuan tertentu, bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Ketika motivasi X5 mengalami perubahan, maka akan meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,449. Ketika kepuasan kerja X6 mengalami perubahan, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,178 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, koefisiensi determinasi. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiasi, motivasi, kepuasan kerja, menjelaskan prestasi kerja. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiasi, motivasi, kepuasan kerja, menjelaskan prestasi kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabelnya ini itu diambil dari ini, dari sini ya. Berdasarkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,485. Ini dia R². Atau sama dengan 48,5%. Artinya bahwa etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiasi, motivasi, dan kepuasan kerja itu mampu menjelaskan prestasi sebesar 48,5%. Sisanya 51,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Pengujian hipotesis. Berdasarkan pengelolaan data yang telah dilakukan, maka berikut ini ada dijelaskan hubungan yang pengujian atas hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Pengujian hipotesis secara simultan, uji ANOVA atau uji F, uji signifikasi model. Uji model dilakukan untuk melihat tingkat signifikasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiasi, motivasi, dan kepuasan kerja, fit atau tidak. Hasil uji model dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabelnya ini itu diambil dari tabel ini. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau pembilang DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1, maka dapat digunakan rumus K kurang 1, di mana K adalah
jumlah variabel bebas tambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya df1 adalah 7 kurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nilai df2 dapat digunakan rumus n dikurang k, di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya nilai df2 adalah 123 dikurang 7 sama dengan 116. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2,180. Selanjutnya, data pengujian secara parsial ini dapat dilihatkan seperti pada tabel berikut ini. Ini dari sini. Berdasarkan pada tabel 4 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai T hitung sebesar 1,315 jika dibandingkan dengan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 1,315 lebih kecil dari 1,980 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,91 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja. Pengaruh pengembangan SDM terhadap prestasi kerja, diketahui bahwa variabel pengembangan SDM memiliki nilai signifikasi sebesar 0,199 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa nilai signifikasi itu lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap prestasi kerja. Pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Variabel kompetensi memiliki nilai T hitung sebesar 3,387 jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan 3,387 lebih besar dari 1,980 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001. Pengaruh self-efisiensi terhadap prestasi kerja. Self-efisiensi memiliki signifikasi sebesar 0,284 dengan nilai alfa sebesar 0,05. Pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Diketahui bahwa motivasi memiliki nilai T hitung sebesar 4,166. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 4,166 lebih besar daripada 1,980 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000. Lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa yang sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Jadi, jika dia lebih kecil dibandingkan 0,05, maka itu memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja. Intinya, kalau dia memiliki pengaruh, kalau ada pengaruhnya, dia harus memiliki tingkat signifikan yang lebih kecil dibandingkan 0,05, tapi jika tidak ada pengaruh terhadap prestasi kerja, maka signifikannya harus lebih besar dibandingkan 0,05. Pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja, diketahui bahwa kepuasan kerja itu memiliki signifikasi sebesar 0,181 dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05. Dapat diketahui bahwa signifikasi hitung lebih besar dibanding dengan nilai alfa sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja.
Untuk hasil uji normalitas kolmograf Smirnov itu dapat dari yang ini, yang terakhir tabelnya. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih besar dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau nilai residual berdistribusi normal. Baik, sampai di sini pengerjaan tugas statistika saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih.